Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masih neruskan bab yang kemarin, yaitu meninggalkan perkara yang mubah demi tercapainya makom atau tingkatan yang lebih tinggi di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu mongko ngarepaken sapa kaum ayyusaba ing yen to den ganjar sapa muriduhum murite kaum ini termasuk masyayikh dalam ilmu thariqah. Sawabal wajibati ing ganjarane pira-pira perkara wajib fi sairi ahwalihi ing dalem sakabehi pira-pira tingkai murid. Fayakulu mongko mangan sapa murid hina yajibu ing dalem nalikane wajib alaihi ing atase murid apa al-aklu mangan. Wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yajibu ing dalem mangsane wajib alaihi ing atase murid apa al-kalamu guneman. Masalan umpamane fa inna zala mongko lamun temurun sapa murid angzalika saking mengkono-mengkono wajib fala yang zilu mongko ora kena temurun utawa ora kena mudhun sapa murid anil istihbabi saking kesunnatan. Fayakulu mongko mangan sapa murid hina yustahabbu ing dalem nalikane den sunahaken apa al-aklu mangan. Wa yatakallamu lan guneman sapa murid hina yustahabbu ing dalem mangsane den sunahaken apa al-kalamu guneman. Jadi kemarin kalau kita ingin naik menuju ke makom atau pangkat yang lebih tinggi di sisi Allah, pangkat dalam ilmu sufi yang lebih tinggi di sisi Allah, ingin menjadi tokoh sufi yang naik pangkatnya lebih tinggi di sisi Allah, maka kita harus meninggalkan perkara mubah. Contohnya makan. Jangan terlalu banyak makan. Ngomong juga sama, jangan terlalu banyak ngobrol. Kalau kita terlalu banyak ngobrol, kita akan sulit untuk naik ke tingkatan sufi yang lebih tinggi. Terus lagi tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Kalau terlalu banyak tidur, kita tidak akan bisa naik ke tingkatan ilmu sufi yang lebih tinggi. Terus bagaimana? Di sini terangkan kita hanya makan, tidur dalam keadaan yang darurat. Hanya dalam keadaan yang wajib-wajib saja. Misalkan ketika makan, kalau tidak lapar, tidak usah makan. Jadi kalau tidak makan, nanti dia itu akan sakit. Kalau tidak makan, dia itu akan mati. Baru itu wajib dia harus makan. Ini sangat-sangat sulit. Baru kalau orang seperti ini mampu, dia itu akan menjadi tokoh sufi yang terkenal. Tidur. Kalau terlalu banyak tidur terus, tidak akan bisa menjadi tokoh sufi. Kalau kita nggak tidur, kita bisa sakit. Berarti kita wajib tidur. Setelah tidur seger, ya bangun untuk zikir lagi, ibadah lagi, belajar lagi. Lah ini
Ini adalah konsep dari ilmu sufi. Kita makannya hanya wajib. Tidurnya hanya jam-jam yang wajib saja. Ngomongnya, ngobrol, itu juga sama. Harus ngobrol yang dalam keadaan wajib. Nah, ngobrol yang wajib bagaimana? Nah, kalau sampai ditanya orang diajak ngomong, jenengan ya wajib jawab. Kayak jawab salam, assalamualaikum, wajib jawab waalaikumsalam. Itu wajib jawab. Ditanya mau kemana? Saya punya seorang guru, termasuk tokoh sufi juga. Ditanya, mau kemana kamu? Lurus, hanya itu tok. Kata mau kemana? Ke barat, ya ke barat. Beda dengan kita. Kalau kita mau kemana? Berhenti ngobrol, saya mau ke sana, terus cerita. 1 jam nggak selesai itu. Nah, kalau tokoh sufi yang benar-benar sufi, ditanya mau kemana? Lurus. Kemana kamu? Ke Lumajang. Nggak ngobrol lagi. Kalau ditanya lagi baru jawab. Nggak ditanya ya sudah diam. Lah ini namanya dia itu berkata hanya dalam keadaan yang wajib-wajib saja. Kemudian kalau kita tidak mampu dalam keadaan yang wajib, usahakan kita makan, kita ngobrol, tidur yang dalam keadaan sunnah. Ya misalkan tidur qailullah, itu kan sunnah. Tidur pas waktu zuhur jam 11:30, jam 11 kita tidur. Paling banter sampai jam 12. Atau jam 11 lebih 1/4 sebelum zuhur kita tidur. Setelah itu kita bangun. Itu namanya tidur qailullah. Itu tidur yang disunahkan. Karena kalau tidur qailullah itu sangat membantu bagi tokoh sufi bisa untuk ibadah di malam hari, qiyamul lail. Itu contoh tidur. Jadi kalau kita tidur wajib nggak bisa, minimal kita tidurnya tidur yang sunnah, tidur qailullah. Kalau orang-orang awam itu normal tidurnya itu 8 jam. Kayak saya panjenengan itu 8 jam itu normal. Kalau yang orang-orang yang khos itu tidurnya minimal 5 jam. Jadi kalau seumpama tidur mulai jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sudah bangun orang khos. Tambah dengan qailullah setengah jam atau paling lama 1 jam, 6 jam. Berarti kalau jenengan tidur terus mulai pagi, kadang setelah sahur tidur, bangun-bangun jam 1 sore. Ini berapa jam? Itu berarti kan melampaui batas. Makan juga sama, sudah kenyang karena ada orang datang bawa sodako rawon, makan rawon. Tidak lama ke rumah saudaranya disuguhi sate, makan lagi sate. Ke rumah saudaranya lagi disuguhi bakso, masih makan bakso. Itu kan berlebihan. Jadi kalau kita ingin naik ke pangkat yang lebih tinggi, kita tinggalkan sesuatu yang berlebihan tadi. Makan berlebihan, tidur berlebihan, ngobrol berlebihan. Kita ambil ngobrol, makan, tidur yang wajib-wajib saja. Kalau tidak bisa, kita ambil yang sunnah-sunnah saja. Sunnah tidur, dalam keadaan sunnah tidur, dalam keadaan sunnah makan, dalam keadaan sunnah untuk ngobrol. Nah, itu kita manfaatkan. Kalau masih tidak mampu, ya tidak apa-apa, kita ambil yang mubah. Ambil yang mubah, jangan sampai yang haram. Kalau sudah kenyang, makan lagi, ada lagi, makan lagi, ada lagi, makan lagi. Itu masuk yang haram. Sulit kalau seperti itu. Kita mau naik di tingkatan ilmu sufi yang lebih tinggi. Wa kadzalika lan kaya mengkono akhadzul murid. Jadi para guru itu kalau muridnya itu banyak tidur selalu dihukum. Akhadzul murid bin naumi min ghairi darurah. Kalau murid berlebihan tidur tanpa darurat dihukum, dikenakan sanksi.
ngomong terus berlebihan tanpa darurat juga sama disangsi. Makan terus juga sama disangsi. Itu adalah didikan para guru-guru toreko atau guru sufi kepada murid-muridnya. Akhadhu natrapi sopo kaum ini masayih dari guru toreko. Natrapi sopo kaum al murida ing murid bin nisyani sebab lali. Murid lupa dihukum kenakan sanksi. Wabil ikhtilami lan kelawan ngimpi metumani. Jadi mimpi basah itu pun juga dihukum, dikasih sanksi oleh gurunya. Kalau mimpi basah berarti dia itu kan pikirannya ngeres terus, pikirannya selalu negatif terus, akhirnya dibuat mainan oleh jin, oleh setan sampai mimpi basah. Makanya dihukum oleh gurunya kalau murid terjadi seperti itu. Padahal itu termasuk perkara mubah. Tapi kalau terjadi oleh guru torekoh seperti itu mimpi basah, langsung dikenakan sanksi. Wa bimaddir rijli lan kelawan dawa akan sikil fi lailin ing dalam waktu bengi au naharin utawa awan illa li hajatin angin kelawan hajat. Duduk sambil dilojorkan kaki itu pun juga dikenakan sanksi, dihukum. Kenapa? Tidak punya adab. Dengan ngaji selonjor, kurang adab. Dengan jagongan sama temannya selonjor, apalagi kakinya kotor, bau lagi, tidak punya adab. Apalagi duduk sama guru, duduk sama kiai selonjor, tidak punya adab. Itu padahal perkara yang mubah, tapi sangat tidak sopan. Makanya kalau ada santri toreko, santri sufi kok duduknya selonjor, langsung dikenakan sanksi, dihukum oleh guru-gurunya. Ya monggo Syarifuddin, mulai tahun ajaran akan datang kok ada anak duduk ngaji, duduk selonjor, ya sanksi wis. Didik adab lagi. Apalagi sama bunyainya, sama kiainya lunggui selonjor, berarti kan tidak punya adab. Kecuali darurat, misalkan sakit harus selonjor, kalau nggak selonjor nggak bisa, ya monggo tidak apa-apa itu. Wa khudhu lan natrapi sapa kaum hu ing murid bil khawatiri kelawan pira-pira krentek walam tastaqirro lan senajan ora tetep apa khawatir krentek. Jadi murid punya bisikan dalam hatinya, bisikan yang sifatnya negatif, itu pun oleh gurunya langsung dikenakan sanksi. Ya misalkan nanti hari raya enaknya ini kemana ya? Wah enak kalau hari raya jalan-jalan di mana ini? Jalan-jalan di Papuma. Enaknya lagi jalan-jalan sama pacarnya. Langsung nanti saya tak nyari informasi nomor pacar saya ya. Nggak punya kerentek seperti itu saja, oleh gurunya langsung disanksi, dikasih hukuman. Belum menjalankan, belum diucapkan, masih dibatin. Hanya batin yang negatif sudah disanksi. Apa tahu? Ya tahu, namanya kan sudah menjadi wali, tokoh sufi. Yang ada di pikiran muridnya, beliau tahu, langsung disanksi. Wa akhadhuhu lan ngalap utawa natrapi sapa kaum hu ing murid bi akli syahawati kelawan mangan pira-pira syahwat al mubahati. Mangan syahwat itu makan karena nafsu, bukan makan karena lapar. Zaman kalau kenyang kok makan, namanya aklu syahwat. Wis kenyang masih makan, sama aklu syahwat. Kalau sampean lapar banget, kalau ndak lapar sampean bisa mati, itu wajib makan. Kalau dalam keadaan lapar tapi ndak begitu lapar, ya pokoknya lapar, sampean makan, itu sunnah makan. Kalau sudah kenyang kok lapar, ya makruh. Kekenyangan lapar menjadi haram ini. Namanya aklu syahwat ini. Al mubahati kang den wenangaken, ya milik-milik sendiri, nasnya sendiri,
bakso ya uangnya sendiri, beli rawon ya uangnya sendiri, marung uangnya sendiri, tapi kekenyangan. Dalam keadaan masih kenyang kok makan, kenyang makan lagi, atau dikasih orang atau beli sendiri. Itu namanya aklu syahwat. Nah, orang murid toreko kalau seperti itu sudah kenyang makan, itu oleh gurunya selalu disanksi, dikasih hukuman. Mana tadi? Likauniha krono anane syahwat iku tawak kofa mendekaken opo syahwat anit taroki saking munggah. Tidak bisa naik ke pangkat yang lebih tinggi. Kalau makan kenyang makan ini biasanya anak pondok kalau hari Jumat. Hari Jumat temannya dikirim makan, agak siang lagi dikirim lagi makan lagi, temannya beli bakso masih ngampung, sampai malam makan terus, kenyang makan. Namanya aklu syahwat. Kalau aklu syahwat dia itu tidak kira bisa naik ke tingkatan ilmu thariqah, ilmu sufi yang lebih tinggi, tidak kira bisa. Jadi kuncinya harus lapar kalau ingin bisa naik ke tingkatan ilmu sufi yang lebih tinggi. Tidur juga sama. Mulai pagi sampai zuhur tidur. Terus setelah sholat, kadang nggak sholat, tidur lagi. Malam setelah isya tidur sampai subuh masih kebabas. Tidur terus, berarti itu tidur syahwat. Hanya nurutin nafsu saja. Nah, kenapa kok tidur? Ya pokoknya ngantuk. Ya mata itu kalau dibuat tidur tambah lama tambah ngantuk itu. Kayak kurang terus, nggak kira ada puasnya. Orang makan juga sama. Makan terus kayak kurang makan. Ya nanti akhirnya gantian. Setelah makan ke WC, makan ke WC. Orang ngomong juga sama. Ngomong yang tidak ada gunanya, ngobrol terus, nggak ada manfaatnya ngobrol. Itu berarti juga sama. Namanya ngobrol karena keinginan hawa nafsu. Makanya saya sangat salut ketika saya mondok dulu itu ternyata banyak teman-teman yang puasa. Puasanya itu beraneka ragam. Ada puasa tidak makan. Ya niatnya itu mengurangi makan biar bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Ada lagi yang puasanya itu puasa bisu. Puasa bisu itu enggak ngomong, puasa enggak ngomong. Ngomongnya kalau sholat jadi imam baru keras suaranya. Baca Quran baru keluar suara. Kalau sama teman ditanya, kamu sudah makan apa belum? Hanya pakai isyarat. Makan apa belum? Kalau sudah ngangguk. Kalau pas pergi, kamu mau kemana? Ke Lumajang. Repot pas naik kendaraan, naik taksi, naik bis. Ya akhirnya membuat tulisan kertas. Sudah direncanakan. Saya hari ini mau ke pasar Lumajang. Ya langsung nanti naik lin, kemana? Turun mana? Kasih kertas tulisan pasar Lumajang. Itu salah satu cara puasa bisu untuk mengurangi supaya tidak berlebihan dalam berbicara. Nggak berlebihan dalam bicara, dalam artian kemudian waktu ini digunakan untuk beribadah. Kalau kita atau jenengan puasa bisu, tujuannya biar tidak banyak bicara, tapi bisunya bengong terus, ya percuma, nggak digunakan untuk ibadah. Ngobrol, nggak ngobrol tapi diam ngelamun, nah kan percuma. Makanya kalau memang puasa bisu dimanfaatkan. Nggak ngomongnya yang manfaat tok. Guru saya pun juga sama. Kalau ngomong sama istri, sama keluarga ketika jam ngaji. Ketika jam ngaji baru ngobrol sama keluarga. Selain jam ngaji, nggak boleh ngobrol. Ada tamu pun, nggak boleh tamu itu ngobrol. Ada pentingnya apa, ditanya, dijawab, nggak ditanya ya langsung pergi wis. Minta doa ya doakan, setelah doa pergi wis. Nggak ditanya apa-apa. Ditanya yang jawab. Tidak boleh berlebihan jawabnya. Itu adalah
contoh orang yang menjauhi ngobrolnya karena syahwat, karena hanya keinginan nafsu, ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Wa fi zaburi lan iku ing dalam kitab Zabur, wa fi zaburi sayyidi lan iku ing dalam kitab Zabure Gusti Dawud rupane Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawudu hadzir utawi dawuh ya Dawudu, he Nabi Dawud, hadzir ngrekso sira, wa angzir lan tegese, hadzir meden-medenono sira, hadzir meden-medenono sira, wa angzir lan tegese meden-medenono sira kaumaka ing kaum ira an akli syahawati saking mangan syahwat, makan yang berlebihan. Harus ini wasiatnya Allah kepada Nabi Daud ada di kitab Zabur. Umatnya Nabi Daud dicegah untuk makan karena syahwat. Makan bukan karena kewajiban, makan bukan karena dia itu lapar, tapi hanya karena suka, karena senang. Ada makanan enak dimakan padahal masih kenyang. Nah, ini kita disuruh untuk menjauhi. Ngomong juga sama. Kita hanya seneng ngomong, gak ada manfaatnya ngomong. Tidur juga sama. Tidak wajib tidur, sudah banyak tidurnya, masih mau tidur lagi. Itu berarti tidur karena syahwat. Alasannya kenapa kok umatnya Nabi Daud ini dilarang makan karena nuruti hawa nafsu? Fa inna quluba ahli syahawati, mongko sak temene pira-pira atine ahli syahwat iku mahjubatun den aling-alingi ani saking ingsun. Ndak bisa orang yang banyak makannya, berarti kan dia itu makan karena syahwat, karena hanya pingin makan, senang makan, karena selera. Orang yang selera makan terus itu berarti nanti akan terhijab dari Allah, tidak akan bisa wusul kepada Allah. Orang yang banyak tidurnya juga sama, akan terhijab wusul dari Allah. Orang yang banyak ngomongnya juga sama, akan terhijab, tidak bisa wusul kepada Allah. Wa kama anna aklas syahawati lan koyo oleh sak temene mangan pira-pira syahwat iku yatrudu nolak apa aklas syahwat al abda ing kawula an hadratillahi ta'ala saking ngersane Allah ta'ala, ndak bisa wusul kepada Allah. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono aklus syahwat maddur rijli utawi dlojoraken sikil, dawaaken sikil, dlojoraken sikil min ghairi hajatin saking tanpa hajat bijami'i su'il adab kelawan jamek alane tata krama. Begitu juga duduk sambil nelonjorkan sikil, duduk selonjor, itu juga bisa menghalang-halangi kita bisa wusul kepada Allah. Karena orang duduk sambil selonjor itu adalah simbol orang yang enggak punya adab, enggak punya tata krama. Ini hanya sebagian contoh duduk selonjor bisa mencegah kita wusul kepada Allah. Selain duduk selonjor apa juga sama. Yang penting di situ duduknya kok duduk yang enggak punya adab, duduk enggak punya aturan, berarti bisa mencegah selonjor kepada Allah. Contohnya apa? Duduk jegang, angkat kaki satu duduk, kan kurang sopan. Apalagi di hadapan gurunya, di hadapan orang tuanya duduk sambil metingkrang, juga banyak ini. Jadi tidak hanya duduk sambil selonjor, duduk dalam posisi apapun yang di situ termasuk sul adab, itu bisa mencegah kita wusul kepada Allah. Tidak hanya duduk, semua aktivitas kita, kegiatan kita, haliah kita yang di situ kurang sopan, termasuk suul adab, tidak punya tata krama, itu bisa mencegah kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yajtaniba mana? Wa qala lan dawuh sapa Syekh Ali. Syekh Ali Al-Khawas. Aidun halimale la yabluhu ora bisa tumeka sapa al muridu murid maqama sidqi ing derajat temen hatta yazida sehingga nambahi sapa murid fi ta'zimi amrillahi ing dalem ngagungaken perintah Allah Ta'ala wa nahyihi lan larangane Allah. Fayaf'alu mongko agawe sapa murid al-manduba ing perkara kang den sunnahaken ka'annahu kaya-kaya sak temene mandub iku wajibun wajib. Wa yajtani balan ngedoi sapa murid al-makruha ing perkara kang den makruhaken ka'annahu kaya-kaya sak temene makruh iku haramun haram. Wa yajtani balan ngedoi sapa murid al harama ing barang haram ka'annahu kaya-kaya sak temene haram iku kufrun kufur. Ini sabda dawuhnya Syekh Ali Al-Khawas lagi. Seorang murid itu tidak akan nyampe ke makom para siddiqin, makomnya orang-orang yang jujur, tidak akan nyampe kalau orang tadi, murid tadi belum bisa mengagungkan perintah-perintahnya Allah ataupun larangannya. Contohnya, sesuatu yang sunnah kita anggap itu adalah wajib. Ini cara mengagungkan perintah-perintah Allah. Seperti sholat rawatib, sholat tahajud, itu sunnah sholat tahajud. Kita anggap tahajud itu adalah wajib. Ini adalah contoh kita mengagungkan perintahnya Allah. Sholat duha, itu sunnah. Kita anggap sholat duha itu adalah wajib. Sholat witir, itu sunnah. Kita anggap sholat witir itu adalah wajib. Kalau kita bisa menganggap seperti itu, wah, baru sip. Kita bisa nyampe ke makom siddiqin. Terus perkara yang makruh kita anggap itu adalah haram. Sesuatu yang makruh kita anggap itu adalah haram. Itu cara kita takzimnya. Perkara yang haram kita anggap itu adalah kufur. Kayak mencuri, ghibah. Kalau kita ghibah, saya sama saja dengan kufur. Kalau saya mencuri, berarti saya itu sama saja melakukan perbuatan yang kufur. Nah, ini termasuk cara takzim kita terhadap perintah-perintahnya Allah. Baru kalau kita bisa seperti itu, kita bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Sangat sulit, sangat sulit. Kalau kita kan sebaliknya, fardu kita anggap seperti sunnah. Sholat fardu 5 waktu kita anggap sunnah. Meskipun kadang-kadang nggak sholat, nggak apa-apa, dikodok. Puasa Ramadan kita anggap sunnah. Meskipun nggak puasa nanti dikodok. Sekarang lagi haus, lapar, payah, dikodok. Kan kita anggap fardu, kita anggap kayak sunnah. Yang sunnah kita anggap itu seperti yang mubah. Akhirnya kita gampang menyepelekan atau meremehkan hukum. Kalau sudah gampang meremehkan hukum, maka kita resikonya tidak akan bisa nyampe ke makomnya para siddiqin. Wayanwi lan niat sopo murid bijami'il mubahati kelawan sakabe piro-piro barang kang mubah khairon ing kebagusan liyusaba supaya den ganjar sopo murid ala zalika ing atase mengkono-mengkono niat fayanwi mongko niyato sapa murid bin naumi kelawan turu fil qailulati ing dalam waktu bangete panas atau waktu qailulah. Waktu bangete panas itu pas zuhur. Jadi sebelum zuhur kurang 10 menit, kurang 15 menit kita tidur. Niat tidur ini namanya tidur qailulah. Niat at-taqwa, jangan takwa, at-taqwa ing ngalap kekuatan. Ala qiyamil laili ing atase jumenengi ibadah wengi.
Wayatana walalan merulih sopo murid ba'du syahawati ing sebagiane pira-pira syahwat atau keinginan limudawati nafsihi krono nambani atine murid idza nafarat nalikane melayu apa nafsihi minal ibadati saking ibadah bil kulliyati kelawan sekabehane. Jadi perkara mubah kalau bisa kita niati, perkara mubah atau perkara yang mengasihkan, menyenangkan, kalau kita niati pahala. Kayak tidur itu kan menyenangkan, tidur qailulah, kita niati saya tidur qailulah biar nanti malam saya pun bisa ibadah di malam hari, dapat pahala itu. Misalkan tidur, sampean tidur meskipun bukan qailulah, jam 1 tidur, saya tak tidur jam 1 biar badan saya sehat, karena mulai pusing kalau saya tidak tidur, ini jelas nanti pusing, dibiarkan terus tidak tidur bisa sakit. Saya tak tidur untuk jaga kesehatan, kalau badan sehat nanti ibadah biar lebih enak, lebih khusyuk, dapat pahala tidurnya. Bisa itu seperti itu. Semua sesuatu yang kita senangi kalau kita niati bisa mendapatkan pahala. Makan bisa itu, makan, saya ingin makan apa yang enak. Karena kalau ingin makan, misalkan ingin makan sate, nggak keturutan, kepikiran terus. Ya untuk mencari obat hati, tidak apa-apa sekali-kali beli sate. Untuk obat hati, hati pingin sate, biar tidak kepikiran terus, biar lebih fokus. Nah, saya sendiri terus terang ketika mondok dulu loh. Kalau jam 7 itu pikiran tidak fokus wis. Sarapan kan agak siang jam 9. Jam 7 pikiran fokus. Jam segini ini jam 7. Kalau zaman saya mondok dulu itu kan makanannya makanan yang serba alami. Misalkan geduk atau pohong digoreng atau jemblem. Kalau jam 7 ini jemblem anget-anget. Kepikiran tidak khusyuk terus. Mau ngaji tidak tenang, untuk deres tidak tenang, untuk membuat setoran tidak tenang itu. Gimana? Kepikiran terus, tidak bisa masuk. Sudah langsung saya turuti, beli jemblem dulu. Setelah beli jemblem untuk menghibur hati, ngaji lagi baru bisa khusyuk. Tidak apa-apa, boleh niat seperti itu. Sampean badan panas, ada lagi teman saya kalau sakit itu tidak mau obat. Kalau sakit untuk nambani awak sing sakit itu nyari makanan sing enak. Misalkan sing paling enak apa? Mie ayam ya. Beli mie ayam dipedasi, sausnya sing banyak. Wah enak ya. Langsung seger lagi. Tidak usah beli obat katanya. Tidak apa-apa. Barang yang mengasihkan itu untuk tomboni awak. Tidak apa-apa, silakan. Karena kalau nggak dituruti, kita tidak akan bisa konsentrasi, nggak bisa tenang, kepikiran terus. Makanya anak pondok juga sama, kadang anak masih baru atau sudah lama itu pingin pulang terus nggak boleh sama dianya, kepikiran aja. Mau pulang pamit nggak boleh nangis terus, nggak mau belajar malah nangis berbagi pondok. Mendingan ya sudah nggak apa-apa sampai pulang wis, entah berapa hari, 2 hari, 3 hari ya sudah pulang dulu 3 hari. Setelah 3 hari baru lagi ke pondok, tenang, konsentrasi wis. Gak ada kepikiran, ya tidak apa-apa, itu diniati mudawati syahwat untuk nambani keinginan-keinginan tadi. Tapi jangan dibuat langganan. Buat langganan namanya tuman, bukan mudawah. Kalau mudawah obat kan sekali-kali. Orang sakit gigi, baru beli obat. Setelah sembuh ya sudah, berhenti. Nanti kambuh lagi giginya, beli obat lagi. Sembuh tidak usah teruskan obatnya. Kayak saman juga sama. Bikin bakso sampai sakit hidup sama 1 kali beli bakso tidak boleh, dilarang-larang. Katanya tipes, kepikiran terus. Tidak apa-apa, sekali-kali untuk obat beli bakso. Tapi jangan terus menerus.
Nanti kalau sudah kangen lagi sekian bulan ini bakso, silakan beli bakso lagi. Tidak apa-apa, itu sebagai mudawati syahwat, untuk obat keinginan syahwat. Inna lisana halin nafsi mongko sak temene masuk. Kalau tadi cocok, ini kan sudah mulai ringan, nggak kayak kemarin. Kemarin itu harus zuhud bener, ke dunia ndak boleh, mikir dunia dikit ndak boleh. Sekarang kan sudah mulai memperbolehkan, makan enak-enak boleh, kita jalan-jalan kemana boleh, dimudawati syahwat. Misalkan pada tempat sing asik, misalkan Bromo, penasaran kaya opo Bromo, kepikiran terus, nggak kira tenang, ya ndak apa-apa wis, untuk ngobati hati sekali-kali ke Bromo, tapi jangan dibuat langganan. Ndak apa-apa, boleh mudawati syahwat. Ndak bisa kita ibadah terus, jalan-jalan ndak boleh, jalan-jalan ndak boleh, makan enak ndak boleh, ya ndak kuat, fisik kita ndak kuat. Fisik kuat, pikirannya nggak kuat, stres. Makanya ndak apa-apa, ibadah silakan ibadah terus. Nah, keinginan kita syahwat makanan, ya sekali-kali kita turuti, makan enak, jangan tiap hari tempe terus. Sekali-kali enak, ya juga sekali-kali jalan-jalan, ya ndak apa-apa, itu untuk obat hati, boleh di sini diperbolehkan. Mana wis tadi ini? Fa inna lisana halin nafsi mongko sak temene lisane tingkai awak iku ya kulo ngucap apa lisana halin nafsi di sahibiha maring wong duweni nafsi, kun ono sira iku mai sertane ingsun fi ba'di auradi ing dalam setengah pira-pira tujuan ingsun, wa illa lan namun ora kun mai sorok tuka mongko nglengeraken sapa ingsun ka ing sira. Sebagian orang seperti itu. Ayo nafsu, ikutilah saya, sekarang waktunya ngaji, ngaji terus sampai payah, ngantuk mau tidur, jangan tidur, diraupi ada, siap air langsung raup. Kadang lapar, jangan makan, terus zikir, wiritan, belajar sampai enggak makan. Ada yang seperti itu, sampai dihajar. Ya kalau fisik kita kuat, ya jelas tidak kira kuat, makanya waktunya makan, ya sudah makan. Sampai ngaji kok ngantuk, ya sudah, letakkan tidur. Nanti biar seger, kalau seger kita ngaji lagi, lebih konsentrasi. Saya punya teman dulu, teman mondok, dia itu seorang perempuan, sampai-sampai dia itu sutris. Saya tanya, ketika pas sembuh mungkin enak diajak komunikasi, Mbak, kenapa sampean kok bisa seperti ini sutris? Saya dulu pingin kayak Rabi'ah Al-Adawiyah, jadi sering baca buku tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, waktunya untuk ibadah terus. Nah terus kamu apa yang dilakukan? Saya tiap hari baca Quran, menghafalkan Quran, ingin 1 bulan khatam, baca Quran terus, gak tidur, enggak. Tidurnya itu sampai paling 5 menit meskipun malam. Jadi sampai di kursi baca Quran terus, ngaji terus. Ketika ngantuk Quran sampai jatuh, Quran jatuh bangun ngaji lagi. Kadang ketiduran Quran jatuh bangun ngaji lagi, terus seperti itu. Tiap hari seperti itu. Tidak ada 1 tahun stres orangnya. Ya tidak kuat fisiknya. Ingin kayak Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah kita buka makomnya. Ya kita lapar silakan makan wis. Yang penting jangan kekenyangan. Ya standar kita itu kan makan 3 kali, tidak apa-apa wis. Agak istimewa makan 2 kali. Jangan sampai saya ingin menjadi wali, pangkat yang tinggi, makan 1 minggu sekali. Ya sidane mati, nggak jadi mondok. Atau makan 1 kali, saking ngiritnya kadang punya uang banyak, mau untuk makan eman-eman dibuat makan 1 kali. Akhirnya fisik nggak kuat, bisa sakit. Kalau sakit parah malah masuk ke rumah sakit, biayanya malah lebih mahal. Makanya sing wajar-wajar wis.
nggak usah terlalu berlebihan. Saya ingin kayak Robi Al-Adawiyah, makan hanya 30-an. Satu kali puasa, buka plus sahur hanya makan kadang 30, ada 70-an dihitung. Jarang tidur, ya ndak kuat, stres itu. Sudah waktu makan ya makan, ngantuk ya tidur. Yang penting yang nggak boleh kan makan berlebihan, tidur berlebihan, ngobrol berlebihan, itu yang nggak boleh. Ya nanti kalau sedikit demi sedikit kita akan terbiasa. Misalkan pertama mondok makan sampai 5 kali, ya nggak apa-apa, yang penting kerasan. Sudah agak kerasan, berkurang makan 3 kali. Agak kerasan, makan 2 kali. Agak kerasan lagi, puasa wis. Wis puasa, yang penting buka sahur wis, itu wis. Tirakatnya anak sekarang yang penting nggak usah jajan. Saya yakin itu sudah termasuk tirakat yang lebih utama. Megur makan nasi jabok, makan nasi tok 2 kali, ya nggak usah jajan wis tirakatnya. Kalau mampu ndak jajan, saya yakin hebat sampean, wis pinter, bener itu wis. Yakin. Ustadz saya di pondok itu nggak pernah jajan. Bener, nggak pernah jajan. Tiap hari masuk ke warung jajan nggak pernah. Ya pokoknya hanya makan nasi itu tok wis, jajan nggak pernah. Memang diniati untuk tirakat. Untuk tirakat, untuk riyadah. Ya puasa tiap hari makan nasi tok. Beli jemblem ndak pernah, beli weci ote-ote ndak pernah, apalagi beli mie ndak pernah, beli bakso ndak pernah. Diniati tirakat. Ya alhamdulillah, pinter beliau, pas diambil menantu oleh kiai. Wah ini kan barokahnya ini. Makanya anak sekarang tirakat meskipun ndak poso, yang penting makan nasi jabok, nggak usah jajan, nggak usah beli cilok, nggak usah beli bakso. Insya Allah nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, sekarang banyak makan, pagi-pagi wis mangan gorengan, gedang goreng, agak siang jabok. Setelah itu berangkat dini ada cilot, beli cilot. Pulang dinia ada apa itu, es doker es. Nanti istirahat MTS atau Alia ada rujak, masih beli rujak. Pulang MTS jalan lihat ada batagor, ya masih beli batagor. Sore lihat ada bakso, masih beli bakso. Ya kasihan orang tuanya. Tirakat nggak usah jajan. Luar biasa anak sekarang ini. Berarti kan kita meninggalkan syahwat. Ini termasuk bisa itu meninggalkan kesenangan kita. Jajan kan kesenangan kita tinggalkan semua. Itu bisa sampai nanti akan diangkat derajatnya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono niat yanwi niat sapa murid bilibasi siyabi kelawan ngenggo pira-pira pakaian al-fakhirati kang mewah kang bagus izhara nikmatillahi ta'ala ing martelaaken nikmati Allah ta'ala dunal huzuzi ora pira-pira bagian an nafsaniyati kang bangsa nafsu. Lah ini yang membolehkan sampean pakai baju bagus diniati untuk menampakkan nikmat Allah. Allah memberi kita nikmat berupa uang kita gunakan beli baju yang bagus. Tujuannya hanya itu, untuk menampakkan nikmatnya Allah. Makanya ini terjawab kenapa kok kiai saya itu ketika saya mondok di Banten, kiai saya setiap Jumat sarungnya BHS terus, masih ada segelnya, masih ada kelihatannya. Sak putra-putranya juga sama. Nah, saya sering di belakangnya. Setiap Jumat sarungnya BHS ada segelnya. Ya memang mampu diniati idharo nikmatillah. Itu sudah menampakkan nikmatnya Allah. Berarti kalau ada kiai sekarang rumahnya bagus, tidak apa-apa, diniati idharo nikmatillah, menampakkan nikmatnya Allah. Ada kiai mobilnya bagus, diniati menampakkan nikmatnya Allah. Sampean makannya enak, makan sate, gulai, semuanya ada, ikan panggang ada, tidak apa-apa, boleh. Kalau ini kan enak, kalau yang kemarin kan kerang, semuanya tidak boleh. Yang penting niatnya
niat mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, jadi kita punya buat apa uang banyak, tiap hari makannya hanya tahu tempe, kadang pakai sambal dulit, keropok sambal dulit, uangnya banyak karena zuhud. Nah, percuma. Akhirnya mau makan hidup makan, dilihat aduh tempe lagi, besok makan aduh ikan kering lagi, kan adu-adu tok. Tapi kalau makannya enak, alhamdulillah sate, wah, kan gitu. Berarti menampakkan nikmatnya Allah. Besok makan alhamdulillah ikan bakar gurami, wah, berarti menampakkan nikmatnya Allah. Dari pesanan aduh, nah, kan Rasulullah. Berarti kan tidak syukur. Jadi orang kaya yang syukur lebih utama daripada orang fakir yang tidak sabar. Kalau sampean aduh tempe lagi, mereka tidak sabar itu. Rasulullah kelihatan Rasulullah aduh. Begitu juga dengan baju, sampean baju bagus. Ayah sampean coba ayah sampean atau ibu sampean bajunya bagus, kelihatan ayahnya ganteng, ibunya kelihatan cantik. Baju-baju yang bagus, yang mewah. Dengan sampean punya ibu, bajunya baju kumuh, lusuh, tidak rokaruan. Sama senang yang mana? Jelas senang yang bagus. Ibu sampean, bapak sampean ngirim sandalnya japit, sisian misalnya. Sarung putih warnanya coklat, ngepir lagi. Pakai songkok hitam bundar warnanya agak coklat. Paling kalau mau ngirim tidak boleh masuk ke pondok. Pak, jangan di pondok, Pak, kalau ngirim di SMK saja. Lah kenapa? Sampean malu kalau ketemu temannya, masa bapakmu kayak ngono kuwi, sampean ayu, bapaknya kayak ngono gak di rumah belas. Kan gitu. Ya ndak apa-apa, sampean suruh bapak sampean sing penampilan sing keren. Diniati mensyukuri nikmatnya Allah. Punya uang, bangun rumah sing bagus, diniati mensyukuri nikmatnya Allah. Kendaraan sing bagus, diniati mensyukuri nikmatnya Allah. Ini sudah agak longgar wis, kayak kemarin. Jembar kalau ini. Jadi kalau kemarin kan kayaknya tidak ada orang yang benar. Iya, sekarang jembar. Yang penting dinikmati, mensyukuri nikmatnya Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono libasi siap. Yakulu mangan sapa murid azzaida ing barang kang tambah minat ta'ami saking panganan al-baridi kang adem, al-hulwi kang manis, minas syarabi saking inuman, li ajlis tijabati a'daihi krono arai oleh nyembadani anggotane murid, liyaskuro supaya syukur sapa murid Allah ing Gusti Allah taala bi asmin kelawan sejo kang kukuh, kelawan sejo kang kukuh. Boleh makan sing enak, minumannya pun sing enak. Minum sing enak, gula manis campur madu, campur susu, kan enak. Beli minuman sing enak. Diniati, yang penting sampai niatnya niat mensyukuri nikmatnya Allah. Tidak apa-apa kalau sampean minum enak, alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, semangat. Tapi kalau sampean tiap hari minum air putih terus, akhirnya kan aduh air putih lagi. Besok air putih lagi, kan karena Rasulullah. Jadi silakan makan minum sing enak-enak diperbolehkan dengan niat mensyukuri nikmatnya Allah. Pakai baju yang mewah-mewah, baju sing bagus-bagus, diniati mensyukuri nikmatnya Allah. Rumah sing bagus, kendaraan sing bagus silakan, tapi dengan niat mensyukuri nikmatnya Allah. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Abul Hasani Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala iku yaqulu dawuh sapa Abul Hasan li ashabihi maring pira-pira santrine Abul Hasan, kulu mangono sira kabeh min atyabi ta'ami saking luweh enake utawa luweh baguse panganan, wasrobu lan ngombe sira kabeh min aladzis syarabi saking enak-enake inuman, wanamu lan turu sira kabeh ala autoil firosi ing atase luwih empuke lemek, wal basu lan ngenggo sira kabeh alyanasyabi
ing luweh aluse pira-pira pakaian. Fa inna ahadakum mongko sak temene salah siji ira kabeh iku idza fa'ala nalikane agawe sapa ahad zalika ing mengkono-mengkono kulu min atyabit ta'am wa qala lan ngucap sapa ahad alhamdulillahi ing alhamdulillah yustahabbu mongko den yastajibu mongko ngehai sapa ahad kula udwin ing saben-saben anggota fihi ing dalam ahad lisukri maring syukur bi khilafi ma kelawan bedani masalah idza akala nalikane mangan sapa ahad khubzas sairi ing wiji sair bil milhi kelawan uyah walubsil abaatilan gawe utawa nganggo mantel utawa kain kasar selimut sing kasar abaah nganggo selimut kasar wana malan turu sapa ahad alal ardi ing atase bumi wasaribalan ngombe sapa ahad almaa ing banyu almaliha kang asin as-sakhinatur kang anget wa qala lan ngucap sapa ahad alhamdulillahi ing lafat alhamdulillah fa innahu mongko sak temene ahad iku yaqulu ngucap sapa ahad zalika ing mengkon-mengkono alhamdulillah wa indahu lan iku ing dalem sandingi ahad istihzazun utawi geting utawa sengit utawi geting wa buhdu sukhtin lan benci ni sengit ala makdurillahi ing atase takdiri Allah atau barang kang den takdiraken Allah taala walau annahu lan namun sak temene ahad iku nazara ningali sapa ahad bi ainil basirati kelawan paningal waspada la wajada mongko yakti nemu sapa ahad al istihza al ismizaja ing geding wasuhta lan tegese geding alladzi indahu kang ana ing dalem ngersane ahad yarji'u bali sapa ahad fil ismi ing dalem dosane alaman ing atase wong tamatta kang enak-enakan sapa man bidunya kelawan dunya biyakinin kelawan yakin fa innal mutamatti'a mongko sak temeni wong kang enak-enakan bidunya kelawan dunya iku fa'ala agawi sapa mutamatti ma ing barang abahahu kang menangaken ing ma sapa al haqu Allah kang hak subhanahu wa ta'ala waman utai sapane wong iku kana ono iku indahu ing dalem sandingi man opo ismizazun geding wasuhtun nan tegese geding faqad fa'ala mongko teman-teman agawi sapa man ma ing barang harramahu kang ngaromaken ing ma sapa al haqu Allah kang hak azza wa jalla waf'alan agawi sira zalika ing mengkono ya fa'ala ma ya fi'lu ma abahahu ya akhi hi dulur ingsun ini dawuhnya Syaikhul Hasan As-Sadzili tokoh sufi yang mempunyai gelar wali kutub setelah Syekh Abdul Qadir. Kata beliau kepada santri-santrinya sekalian semua makan sing enak wis. Kalau makan silakan sing enak-enak makannya. Minum juga sama, sing enak wis. Minum minuman sing paling nikmat paling lazat asalkan mampu lah. Kalau sampai utang-utang sampai mencuri ya jangan. Kalau sampai mampu silakan. Makan sing enak, minum sing enak. Tapi kalau sampai di pondok jangan enak-enakan. Tirakat dulu di pondok. Sampai di pondok makan sing enak, pas nerapkan ini suruh makan sing enak tiap hari di pondok beli sate.
minumannya tiap hari susu, Coca-Cola, Sprite, terus enak-enak tok, es. Tiap hari beli es buto hijau, es teler. Ya akhirnya bangkrut. Sampai pulang dijual rumahnya. Ya diukur dengan kemampuan. Asalkan mampu silakan. Kata Abdul Hasan Sadili. Kalau mampu silakan makan makanan sing paling enak, minum minuman sing paling enak, tidur di kasur sing empuk wis. Pakai baju silakan baju sing paling bagus, sing paling halus. Silakan. Karena apa? Kalau sampean makan enak, sama ucap alhamdulillah, dapat pahala wis. Menampakkan syukur. Kendaraannya bagus, apik nyis-nyis. Sampean mensyukuri alhamdulillah, dinikmati, dapat pahala. Pakai baju bagus, alhamdulillah bisa beli baju yang bagus, dapat pahala ya. Beda dengan sampean seumpama bajunya baju sing 25 ribuan. Makan tiap hari makan pakai sambal dulit mbek kerupuk. Sampean tetap bersyukur alhamdulillah, tapi hati sampean tuh ingkar. Makan sekarang makannya sambal dulit mbek kerupuk. Tetap alhamdulillah bisa makan, tapi hati sampean tetap ingkar, itu sengit. Besok juga sama, tetap aduh tahu dengan sambal, tahu dipecek tok. Tetap alhamdulillah, tapi hati sampean itu ingkar. Besoknya lagi balik dari awal, nasi dengan serundeng. Ya alhamdulillah, tapi hati sampean sengit, ingkar, tidak jujur. Hanya lebih baik kalau sampean mampu silakan wis makan sing enak, tidur sing enak, terus minum juga sing enak wis. Yang penting nanti kalau enak bener sampean kan mensyukuri. Ini dalam segi zahir. Segi batinnya, orang makan sing enak itu orang yang bagaimana? Pasti makannya dalam keadaan lapar. Nah ini. Kalau sampean lapar nemen, meskipun hanya pakai lauk tempe, lauk tahu tok, wis enak. Ya ini ada nafsir gini. Makan sing enak bagaimana? Makanlah dalam keadaan sangat lapar. Nah, ini. Tidur sing enak itu tidur yang bagaimana? Tidurlah kalau sampean dalam keadaan ngantuk nemen. Kalau sudah ngantuk tidur pasti enak. Ngalang-ngalai tidur dengan di kasur, di spring bed. Sampean ndak ngantuk tidur ning kasur, ning hotel, ning spring bed, enak. Pakai AC. Enggak bisa turu. Enggak bisa tidur. Tapi sampean dalam keadaan ngantuk nemen. Lama enggak tidur, ngantuk nemen. Sampean tidur di lantai, itu enak, ngalang-ngalai yang tidur di hotel. Nah, itu maksudnya tidur sing enak berarti jangan tidur kalau belum mengantuk. Makanlah makan yang enak, berarti artinya kamu jangan makan kalau dalam keadaan tidak lapar. Ini makna batinnya. Ya sudah, jam 11 tepat. Saya cukup sekian. Sampai bertemu lagi besok jam 10 sampai jam 11. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.